Tapi kalian selama ini sholat kan buru-buru. Tahiyat mereka salawatu taibatun assalamualaikum assalamualaikum. Itu kayak makan pisang goreng panas. Yang kau ketawa karena kau semua begitu. Ustaz, kenapa ada orang kasih goyang? Tahiyat mau kasih goyang, ada pendapat ulama membolehkan. Atau tidak goyang, ada juga yang at-tahiyat sudah nunjuk, boleh. Nanti asyhadu an la baru nonjok, silahkan. Yang penting jangan kau pakai 2 jari. Ada juga cerita, wallahu alam benar atau tidak, dia lagi tahiyat, tiba-tiba kan mesti tua ditempati sholat, tiba-tiba cicak buang air, kena beolnya cicak, kepas kena telunjuknya. Apa dia bilang? Dia lihat cicak, kok kira tidak ada serep. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal, pelan-pelan juga bos. Semua mati. Yang berjadi masalah berarti bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kamu mati. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat, pak, kena serangan jantung, mati di atas perut, mati kafir. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan korupsi, dikejar sama polisi, lari ditembak kakinya, kepalanya dikena. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hubbi aklil haram, suka senang barang-barang haram. Itulah sebabnya kenapa kalian dipenjara. Karena kalau kau di luar masih sakau. Yang kau ketawa, kau semua itu di sini. Di mana-mana lapas saya dapat. Ini jelas. Mic pun dulu, ganti nih. Itu yang pakai mic, yang pakai kabel saja. Ini biasanya baterainya jelek kalau begini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kalian di dalam, insya Allah karena Allah sayang sama kalian. Saya kemana-mana ceramah, penghuninya 70-80% kalau lapas narkoba. Di sini juga saya yakin. Hebatnya itu merusak narkoba, betapa banyaknya yang jadi korban. Sudah ada di sini 80%, ada lagi lapas narkotika, khusus narkotika. Makanya Allah sayang kalian semua. Kalau kau di luar masih bisa kau pemakai, Allah sayang kalian, tangkap, masuk kau di sini supaya kau berhenti itu konsumsi narkoba. Tapi sayang sudah di dalam masih ada juga transaksi. Beleng-beleng. Yang ketawa saya serius sini. Bos, saya tadi masuk sini susahnya 3 pintu bos. Yang jaga sipirnya kayak orang tidak makan 3 hari. Susahnya masuk di sini. Ini LP Cipinang masih kecil, saya sudah dengar sangar, menakutkan. 3 lapis orang masuk, dijaga, ada X-ray-nya, diperiksa, handphone tidak bisa masuk. Ternyata di mana-mana, termasuk di sini, overload. Banyaknya penghuninya, padahal susahnya masuk. Masjid, tidak ada penjaganya, buka 24 jam, sepi. Ada apa ini? Karena kalian tergoda oleh setan. Tapi syukur transit di sini. Coba kalau kau sudah langsung transit di kubur. Ayo, kalau kau transit di kubur, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Maka di sini
Bukan kalian dihina, Allah sayang kalian sehingga Allah mampirkan kalian di sini. Dengan catatan tobat. Jangan lagi kau hubungi istrimu, kasih masuk di pisang, kasih masuk di pisang. Saya tahu semua akalmu. Kasih masuk sabun, kasih masuk sabun, kasih masuk sabun. Semua itu gampang-gampang. Hafal saja namanya sipir. Kalau itu gampang, itu bisa diajak kerjasama. Ya. Ada begitu di sini? Ada. Selama masih dunia kau tempati, pasti masih ada kejahatan. Kalau sudah tidak ada kejahatan, kau bukan hidup di dunia, tapi di sorga. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya tanya bapak-bapak, ada yang salat tahajud tadi malam? Pencitraan. Ada. Kau sudah terhasut, ini politisi nih. Kalau mau dipilih keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama, sudah terpilih ganti nomor HP. Ada yang puasa Senin Kamis hari ini? Satu. Ada yang tiap tahun haji? Tidak ada. Kalau begitu, ada pahala apa yang kau mau bawa ketemu Allah? Sedikit sekali pahalamu. Pak, Bu, adik-adikku, orang masuk surga bukan karena tidak ada pahalanya. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosanya. Orang masuk surga bukan karena tidak ada maksiat yang dilakukan. Tapi kenapa? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang-timbang, naik keburukannya, naik lagi amalnya, naik lagi keburukannya, naik lagi amalnya. Timbang punya timbang. Terakhir, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka kalau bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, ketika kalian kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena pahalanya jauh lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak ini salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Ayo kita kencang-kencang salawat kepada Nabi. Ikuti saya. Yuk. Salatullah. Ayo keras. Ala toha. Salatullah. Masya Allah. Nah, sekarang kau diam, kita dengar ini bos-bos yang petugas-petugas sipir ini. Besar enggak suaranya? Ayo, ayo, selawat Pak, jangan cuma jangan mempermalukan orang-orang merdeka. Kita dengar ini bos-bos. Tenang kau, lihat dia muka-mukanya. Ayo. Ya, mari selawat. Ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin. Ada yang tahu tanggal berapa Nabi hijrah? Tidak ada tahu. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Tanggal berapa? Berapa? 27 berapa? Hah? 27 apa? Saya kasih kau hadiah, cepat-cepat. 27 apa? Hah? Nah, hadiah. Dengar. Selama kau pegang itu uang, insya Allah kau tidak belanjakan, ada terus duitmu. Percaya itu. Pakai, kalau kau simpan di dompetmu terus, insya Allah selamanya ada duitmu. Asal kau tidak belanjakan. Ya? Nah, 27 Rajab disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada dua orang yang paling mencintai Nabi dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Ada yang tahu siapa? Saya kasih lagi hadiah. Hah? Siapa? Siapa? Siti? Siapa Siti Khadijah?
Ini dapat hadiah. Beda rasanya uang ustadz dengan uang kalapas. Siapa lagi yang satu meninggal? Siti Khadijah. Siapa lagi? Siapa? Ini bapak-bapak. Pamannya Abu. Alhamdulillah. Nah, tenang, masih banyak. Oke. Meninggal dua orang yang dicintai dan mencintai Nabi. Maka Nabi sedih. Pada saat Nabi sedih, Allah panggil Jibril. Jibril, kau ke sini. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa jalan-jalan. Kemana? Ancol. Taman Mini. Singapura. Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Saudaraku, saya pernah diundang ke Istana Wakil Presiden, membahas waktu itu mewakili ulama Indonesia Timur, undang-undang anti pornografi. Diundang secara terhormat. Ada undangannya. Itu undangannya saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kau lihat, das atlati Istana Wakil Presiden. Masya Allah, bangganya saya. Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, itulah gedung yang mengerikan di Indonesia. Kenapa mengerikan, Ustadz? Tidak ada orang yang abadi di gedung itu. Semua keluar. 10 tahun keluar, mau tambah. Nanti dipikir. Coba. Saya bangga dapat undangan dari manusia. Gimana kalau Allah yang undang? Maka datang malaikat Jibril. Dijemputlah Nabi. Nabi lagi dibaring-baring, dijemput Nabi, dibawa jalan dari Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, Baitul Maqdis, take off, terbang naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, Sidratil Muntaha, Mustawa Sabaha, ketemu dengan Allah, balik lagi ke dunia. Peristiwa ini spektakuler, tidak akan terjadi sepanjang dunia ini. Sekali aja Nabi ceritakan kepada penduduk Mekah waktu itu. Orang pertama yang percaya Abu Bakar Siddiq. Tapi orang Mekah pada umumnya, terutama Abu Jahal, Abu Lahab, saudara-saudara bangsa Arab, saudara-saudara penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kau percaya? Ternyata tukang tipu. Kenapa? Mereka tidak percaya. Mana bisa pagi berangkat ke Mekah, malam berangkat ke Palestina, paginya ada lagi di Mekah. Tidak masuk di akal mereka. Kenapa? Karena memang waktu itu dari Mekah ke Palestina kendaraan paling cepat pakai kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? Paling cepat 1 bulan ke sana, 1 bulan pulang. PP 2 bulan. Nabi tidak cukup 1 malam. Dalam ayat dijelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Lailam itu bukan 1 malam, sebagian malam saja. Makanya orang tidak percaya. Bagaimana caranya, bos? Malam kau pergi, pagi ada lagi di sini. Tidak masuk akal. Naik kuda aja 1 bulan belum tentu bisa sampai PP. Mereka lupa sebenarnya bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Baca yang ayat tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang disebut memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad riba beres. Namanya diundang, maka semua yang berkaitan dengan perjalanan yang mengundang, yang tanggung. Saya diundang lapas Cipinang. Siapa yang tanggung transportasi? Lapas. Karena Allah yang undang, Allah yang sediakan pesawatnya. Apa pesawatnya? Burak. Adik-adik tahu itu kecepatannya burak. Dijelaskan dalam hadis, di mana Nabi melihat ujung penglihatan, di situ sampai. Kalau Nabi melihat Bogor, sampai lagi di Bogor. Nabi melihat lagi Singapura, sampai lagi di Singapura. Begitu cepatnya. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Waktu itu kendaraan paling cepat kuda, 1 bulan. Ternyata mereka lupa. Sebenarnya ada kejadian yang tidak masuk akal tapi terjadi. Contoh, 2 Jumat yang lalu, saya diundang ceramah ke Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saya dijemput pakai pesawat
terbang jam 9 sampai jam 10, khutbah Jumat jam 12, selesai jam 1, setengah 2 makan siang, jam 2 lewat balik ke Makassar. Belum jam 4 sudah tiba saya di rumahku. Saya gantung bajuku, saya buka, saya gantung, ternyata ada semut ikut di kantongku. Tahu semut? Tahu? Semut di kantong, tanpa sepengetahuan saya ikut rupanya. Begitu saya gantung baju, keluar ini semut. Pidato di depannya temannya semut. Dia kumpul sama semut-semut di rumah saya. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Kalimantan Selatan, tanah bumbu. Dia bilang yang lain, jam berapa kau pergi Mut? Semut. Dia bilang tadi pagi bos, jam 9. Jam 4 sore ada kau lagi di sini. Iya. Buktinya kau sudah lihat saya. Tidak percaya, hoax. Tidak percaya. Mana bisa? Pagi kau berangkat, sore ada lagi kau sini, melewati antar pulau. Tidak masuk akal. Kau saja keluar, baru kau di jalan raya, diinjak kau angkutan umum, mati kamu. Apa kata semut yang di kantongku? Betul itu yang kau bilang kalau saya jalan. Ini bukan saya jalan, saya numpang di kantongnya Ustadz Das'ad. Dari rumahnya ke bandara naik mobil, dari bandara ke Batu Licin naik pesawat, pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betul saya pulang dari tanah Batu Licin. Masuk akal? Masuk akal? Kalau itu semut jalan tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif, dia ikut di kantongku. Ini Mai, demi Allah dan Rasulnya, laknat Allah bagi saya kalau saya bohong. Ini sudah keliling Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah sampai ke Mesir. Nih, bisa tidak dia jalan? Bisa dia jalan? Tidak mungkin. Jalan kau, jalan kau, tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif, dia nyantol di kantongnya. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Nabi yang berkehendak. Nah, ketika Nabi berduka, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bertanya mahasiswa saya yang cerdas, Ustadz, untuk apa sih Nabi diperjalankan ke Palestina? Kan Nabi mau naik ke langit. Ngapain lagi ke Palestina? Dari Mekah orang bisa langsung ke langit. Ngapain ke Palestina? Boros-boros anggaran. Iya kan? Seperti pejabat Indonesia. Ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya. Iya toh? Itu pejabat yang begitu, ndak usah kau maki-maki. Kita akan ketemu nanti di akhirat. Begitu dia masuk di akhirat, disuruh jalan-jalan ke neraka. Jalan kau masuk ke neraka. Dulu kau hobi sekali jalan-jalan, sekarang kau jalan masuk neraka. Tenang aja bos. Kalau ada pejabat kau lihat curang, ndak usah marah-marah. Tunggu aja, pasti kita ketemu di akhirat nanti. Kalau kau mau protes dia, kau masuk anggota DPR, bikin undang-undang yang memperbaiki negaramu. Bukan dengan ribut kiri kanan, memaki kiri kanan. Bukan. Saya bilang sama anak mahasiswa saya, kalau kau senang, kau tidak senang dengan pejabat sekarang, tidak usah kau tutup jalan, macet. Kasihan orang miskin yang lagi jual ikan. Gimana caranya? Kau masuk anggota DPR. Di dalam anggota DPR kau bikin undang-undang, perbaiki dari dalam. Karena kalau kau ribut-ribut di jalan, kau dapat gas air mata. Iya. Iya. Kau mau perbaiki negaramu, sudah agak susah karena kau sudah di lapas. Tapi jangan putus asa. Kau punya anak, sampaikan ke anakmu, jangan contoh bapakmu nak. Ini contoh yang gagal, contoh yang lain. Saya doakan kau dari lapas, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Bapakmu sekarang napi, insya Allah kau yang angkat derajat keluargamu. Aku datang anakmu menangis, apalagi tidak ada gunanya itu air matamu, sudah air mata buaya itu. Sudah ya. Nah, Nabi kemudian diperjalankan untuk apa? Allah jawab pertanyaan mahasiswa itu. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran
kebesaran Allah. Apa yang dilihat? Ini yang pertama, pelajaran buat kita. Nabi ada dilihat cahaya, makin dekat makin besar, makin dekat makin besar, makin dekat makin membesar. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Itu setan yang ingin menggagalkan misimu. Itu setan yang ingin membatalkan dakwamu. Nah, pelajaran pertama, ternyata setiap kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggagalkan. Anda di sini, hayya 'alas shalah, tergerak hati. Oh, iblis goda kau itu, soalin. Udah usah, kau salat apa? Kau sudah jadi narapidana, ngapain kau salat lagi? Ada juga kalau iblis yang tidak nampak masih bisa kau tepis. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari. Tapi setan dalam bentuk sekamar, itu yang susah kau usir. Salat, soalim aja kau. Sudahlah, nanti kau lewati surga. Ingat, jadi setiap mau melakukan kebaikan pasti ada makhluk yang akan menggagalkan, dan itu setan. Termasuk begini, dengar-dengar ceramah ini ada setan di tengah-tengah kita, cuma tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena kalau nampak lari kau semua. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita ini? Itu teman. Diajaknya kita lagi dengar ceramah. Itu setan itu. Cuma bentuknya manusia. Sudah. Nabi lalu sampai ke Palestina. Naik. Menuju Baitul Maqdis. Ringkas waktu. Karena waktu terbatas. Kita ringkas cerita. Sampailah Nabi di Baitul Maqdis. Langit pertama sampai seterusnya. Langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Mustawa, Sabaha. Lalu Jibril berkata, Muhammad, saya tidak bisa masuk ini. Hanya engkau yang diizinkan Allah masuk. Lalu kedengaran begitu Nabi masuk ruangan itu, kedengaran suara dari aras Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Allah menjawabnya itu, lalu Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu Allah ilaha illallah. Nabi menjawabnya, wa ashhadu anna, Allah menjawabnya, wa ashhadu annaka ya Muhammad wa Rasulillah. Selesai, terjadi dialog. Pelajaran pertama, Isra Mi'raj, yang real, yang konkret. Tidak usah ingat ceritanya, tidak usah ingat kisahnya, amalkan saja. Apa? Ketika kalian tahayat, itu terjadi dialog antara Allah dengan hambanya. Tahu dialog? Tahu dialog? Saya bicara sama Pak Napoleon. Kalau saya bicara, beliau diam. Kalau beliau bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Bicara, lawannya diam. Lawannya bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau saya bicara, Pak Napoleon juga bicara, saya tambah kencang, Pak Napoleon juga tambah kencang. Bukan dialog, bertengkar. Maka kalian kalau mau berdialog dengan Allah, perbaiki bacaannya. Anggap ada Allah di depanmu, supaya sholatmu bikin tenang perasaanmu. Tapi kalian selama ini sholat kan buru-buru. Tahiyat mereka salawatu taibatun assalamualaikum assalamualaikum. Kayak makan pisang goreng panas. Yang kau ketawa karena kau semua begitu. Ustaz, kenapa ada orang kasih goyang? Tahiyat mau kasih goyang, ada pendapat ulama membolehkan. Atau tidak goyang, ada juga yang at-tahiyat sudah nunjuk, boleh. Nanti asyhadu an la baru nonjok, silahkan. Yang penting jangan kau pakai dua jari. Ada juga cerita, wallahu alam benar atau tidak, dia lagi tahiyat, tiba-tiba kan mesti tua ditempati sholat, tiba-tiba cicak buang air, kena beolnya cicak, pas kena telunjuknya. Apa dia bilang? Dia lihat cicak, kok kira tidak ada serep,